kekelengan di Tuhan Yesus. Keluarga besar GBKP Tanjung Priuk. Jumpa kita ibas PJJ minggu enda 26 April sah 2 Mei 2020. Si jadi ora tenta Yohanes 10 siwa ayat 30 se 42 janah temana anahkan kekelengan arah budaya. Seni naturang OP terbagesen si orati kata di bata enda mari ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa ikatakan kami bujur man bandu ibas waktu ras kesempatan kami banci RPJJ di rumah kami masing-masing radu ras keluarga kami. Oh Tuhan, lalit gegah, lalit kesah, lah boleh kepentaran kami guna ngangkai katandu. Maka mindo kami ibas kami ngorati katandu ibas minggu enda ibas PJJ sendah enda maka alu kuasa kesasi badia ngasup kami ngangkaisa ngerti kenca bagepe ngelako kenca di tengah-tengah kegeluhan kami. Pasu-pasundu krinasi pulung ibas paksa enda di tengah-tengah keluargana masing-masing bagepe pakaikan kemahandu enda guna banci jelaskan karena oratan ibas PJJ minggu enda. Terpuji mulia kam ibas gelar Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Seni naras turang saudaraku yang terkasih, Yohanes pasal 19 di ayat 38 sampai 42. Sekali lagi Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan untuk kita semua bagenda isina. Alu judul Yesus ikuburkan. Kenca bage ipidoken Yusuf kala Arimatea man Pilatus gelah panci mini buat nama mayat Yesus. Si Yusuf emakala si inggote man Yesus. Tapi lah terang-terangan sebab biar ia kala Yahudi si arkuasa. Pemindon Yusuf enda ibre Pilatus maka laos Yusuf ngelegi mayat Yesus. Nikodemus si gelgel pernah rendah Yesus berngi-berngi ikut pe ngelegi mayat Yesus ibabana kira-kira 30 kilo minak mur si singgur ras minak gaharu. Duana kala enda muat mayat Yesus jenari balutina alu kain putih jana itamakan pe rempah-rempah rikutkan adat penguburan kala Yahudi. Dahar keningan Yesus ipakukan lit sada peken ibas peken lit sada kuburan simbaru. Silenga pernah itamakan kubas kala mate. Arkiteken wari sindai wari persikapan guna wari sabat kala Yahudi. Janah kuburan epe ndeherka maka ijeme kuburkan kala ndai Yesus. Amin. Seni naturang alu tema nahkan kekelengan arah budaya nina adi ate tanahkan kekelengan enda melala carana membage melala dalanna bage. Jadi si penting lebih bas kita palas si payo ibas ateta nahkan kekelengane sebab manusia enda mesi tah ya sitah langen sa gelu ibas sada kecibal entah pe kiniliten maka dia tanah kekelengan banci alur bagai-bagai cara. Misalnya adilah kita ngasup nakan kekelengan alu mereka katakanlah senta membagai licara si dewan kehadiran ta toton ta percirem ta entah pe kirim salam kita ini cara kang artinya bahwa kita mediate nanangi kala ibas kecibal ras kinilitan kegeluhan. Memang kalau seseorang itu dalam keadaan sukacita, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sangat bahagia, bisa jadi labokel ituntutna soal bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih kepada dia.
Tapi kalau ada orang yang sedang berduka, orang yang sedang terhina, orang yang sedang dalam hidupnya itu dilecehkan atau dia dilupakan, orang-orang yang gundah gulana, ya saudara, yang sakit misalnya. Orang-orang seperti ini kan sangat-sangat membutuhkan dukungan, topangan, kekuatan, sapaan, cinta kasih dari setiap orang yang ada di sekitarnya. Apakah keluarga, apakah masyarakat, atau juga gereja. Jadi mari sinun kaisi jadi ibas paksa penguburan Tuhan Yesus. Radorasi teh bahwa Yesus enda membagai ibas dalani kematian sehkel suina si harus ibentasina langenca katakanlah fitnahan ya, langenca ipalitkan si salahe menbana, tapi dicambuk dia disesama kota duri sampai puncaknya, kemudian dia harus disalibkan ya saudaraku di Kalvari, di Bukit Golgota. Jadi kematian Yesus ini sebenarnya disamakan gitu loh dengan kematian orang-orang berdosa yang katakan tidak terampuni lagi salahnya, perbuatannya. Saudara bisa bayangkan, begitulah Yesus disamakan dengan orang-orang jahat. Padahal kematian Yesus itu adalah untuk menanggung kematian kita karena dosa. Tapi karena kasihnya yang besar itu, kasih yang luar biasa itu, maka dia mau menanggung dosa-dosa kita, saudara. Dan biasanya kalau ada orang yang mati di kayu salib, ya, itu biasa dibiarkan saja. Ipa turut keluarga mela bagelah, mela ngaku isa kadang-kadangku bagi, sekerajanganku bagi, makanya pada saja sih, bagi ya. Tapi ada sini nih bas pustaka si badia enda sendiri dan turang, ya. Kematian Yesus itu rupanya walaupun di sebagian orang katakanlah ya yang menyalibkan Yesus itu merasa menang ya, tapi untuk orang-orang yang mengasihi Yesus, keluarga Yesus, murid ya, orang-orang yang selama ini mendapatkan pertolongan Yesus ya, betapa hancur hati, jiwa dan rohnya. Tapi untuk bisa membuat katakanlah penghormatan kepada mayat ini juga kan sulit, saudara, pada saat itu ya, karena kematian Yesus itu sendiri sudah membuat sangat hancur hati. Lana terpikir ke lana terukuri bagai. Tapi puji Tuhan, ada Yusuf dari Arimatea dan juga ada Nikodemus, saudara. Mereka ini mengasihi Yesus. Mereka punya pengalaman yang luar biasa dengan Yesus, saudara. Memang dalam Alkitab dikatakan tidak secara terang-terangan ya, bahwa mereka ini mencoba menunjukkan kasihnya pada Yesus. Tapi perhatikan baik-baik ya. Ini bukan hanya soal budaya, ini bukan hanya soal adat, bagaimana dia mencoba memberi penghormatan kepada mayat Yesus ya, karena ada adat penguburan orang Yahudi ya. Tapi sebenarnya karena dia benar-benar mengakui, benar-benar mengimani bahwa Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah Allah yang hidup, yang rela mati untuk umat manusia. Jadi dorongan iman, dorongan kepercayaan itulah membuat mereka memberanikan diri kepada Pilatus, meminta mayat untuk diturunkan. Dan memang Pilatus memberi izin, saudara. Jadi mayat itu diturunkan. Dan Nikodemus juga membawa 30 kilo minyak mur. Ini luar biasa banget dia cinta mereka itu ya. Mereka turunkan Yesus dan mereka mengkafani Yesus dengan kain kafan lah, kain putih ya, kain dagangan. Jenari ditambah kena rempah-rempah dai. Si Egrina ilakoger ikutkan adat penguburan kalak Yahudi. Dan di dekat tempat itu ada taman, ada peken, dan di sana ada katanya kuburan yang baru ya, kuburan yang baru yang memang belum pernah itu dipakai. Di sanalah Yesus diletakkan atau dikuburkan. Biasanya kan nggak gitu. Kalau ada orang-orang yang mati di kayu salib, saudara,
Ya kalau tidak dibiarkan mayatnya mungkin diturunkan, tapi kuburan massal, ada namanya kuburan orang jahat. Jadi hati Yusuf, hati Nikodemus tidak seperti itu. Dia yakin Yesus tidak salah gitu ya. Jadi layaklah mendapat penghormatan. Dia dikasih kuburan yang baru, dikasih kain kafan ya, saudaraku. Itulah cinta kasihnya. Kekelengena nandangi Tuhan Yesus Pak Sase. Jadi di sini kita lebih kalak karo. Kalak karo endas tuh na lengap pendek Kristen memang ya. Lengap bengket ku GBKP endah. Kita ngokap nenari iajari guna ngelusi keleng-kelengan ibas nini ta marenda. Ego kinuran geluh tas laku kalak karo ya perban edang kerana kita kena si mate-mate. Contoh lah biasanya ngenda ya adilit si mate-mate ya tengah-tengah kegeluhuntan entah keluarganta entah ibas kutanta ya biasa namis katakan itenahkan lah sangkep geluh rikut pe teman meriah ya si sada kesain guna barci muat bagin ibas ngelayasi karena peradatan ras penguburannya. Jadi runggu icakapkan karena wari penguburan, karena ingan pulung, karena utang adat. Icakapkan krine, jangan icakapkan ka, isesi nenahkan keluarga. Si harus J, ibas peradatan, perpan, bagi termasuk PJ biaya iripe-ripekan. Kalau karun nari bagi. Langat jadi anak kuta si mate bagelah. Kalau tandang-tandang adibas kutante ipe sikap ipe jore ipe kena. Jadi memang engkau bagikan biak kalak karo engkau adatnya bagelah budayanya. Apaikah saudaraku? Ini didasari dengan keleng ate kini tegentaman Tuhan memage ya luar biasa pasti kekelengan si ni endeskan kita kalak si perlu isampati. Nah jadi ibas paksa enda karena kita keranahkan kekelengan ya COVID-19 enda berdampak luas ya lengenca soal kini teken tapi ekonomi sosial psikis ya berdampak luar biasa bagi lalu kena kala banci stay at home entah work from home sebab ada juga sebagian orang yang harus di luar sana kan katakan yang untuk menghidupi anak jabuna receh demi receh itu dikumpulkan ya pagi siang malam misalnya kan ya puji Tuhan adi sida bas gereja anta ya umum bas gereja lah ningen klasista runggunta lit ngasi cidahkan keleng atenta me bage man krias minat turang yang memang membutuhkan sekali penampak sih memang labo asakai tapi kan ini ungkapan kasih ya dari kita dari gereja dari jemaat kepada saudara-saudara kita saudara. Jadi engkau memang geluh ibas kita nenek nari kita kalak karo bagilah minggu. Engkau geluh ibas kita kalak karo. Jadi dari Kristen kita sempurna betul saudara. Maka puji Tuhan ya kita geluh ibas zaman ija kekelengannya memang go jadi perintah Tuhan Yesus membantah kerinana. Maka mari mediate kita, megermet kita guna ngenen sekelewat ta, ngenen teman-teman ta, anak jabunta bagi kuga kita banci jadi terang ya di tengah-tengah kegelapan. Kuga kita banci mereka ketenangan, mereka damai, kempak kekelengan ta yang memang sangat-sangat bergumul akan hidupnya, penyakitnya, ekonominya. Ya semuanya lah saudara, dia sangat bergumul. Coba bayangkan saudara, kita sakit, kita sedang susah, tapi tidak ada yang hibur, tidak ada yang kasih WA sabar ya, tabah ya, indah pada waktunya, badai pasti berlalu. Coba bayangkan itu, waduh, kita nggak akan sanggup menanggung beban ini. Tapi puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendapatkan perintah Tuhan Yesus gelusi keleng-kelengan bagi maka miskin berburak-burak ibas pusukta bagi guna kita menjadi bagian hidup orang itu gitu saudara. Jadi kita bisa langsung merasakan kalau dia sedang sedih, oh edape sedih kukap adi meriah pe kapna riah ku bagi kan itulah keluarga ya, keluarga Kristen
keluarga Kalak Karo, keluarga GBKP, keluarga yang hidup di tengah-tengah situasi bangsa kita pada saat ini, saudara. Maka mari pada saat ini kita semakin ditantang dan semakin akhirnya ya harus memang teruji ya dengan kekelengan sinai ngoi pesusun ninta terlebih pe kekelengan singgo sialokon di bas Yesus nari jana ia si pepalar si secarkan ku kempak jelma sinterem ibas sekelewat tas seni daras turang. Percayalah dengan kita terus menyebar kasih gitu ya kepada banyak orang, maka hidup ini pasti akan lebih baik. COVID-19 nggak jadi masalah lah ya, karena kenapa? Kita kan saling mendukung kan, kita saling menopang dalam hidup kita. Kalau dulu justru Arimatea dan Nikodemus nggak ngelakukan si eman Tuhan Yesus ya, dan itu kan pasti menghibur sekali orang-orang yang dekat dengan Yesus kan. Jadi tidak dibiarkan mayat itu tergantung di sana gitu, tapi dikuburkan dengan layak, dikasih rempah-rempah, dikasih kain dagangan gitu ya. Penghormatannya luar biasa banget. Lakukan selaku peradatan ini. Nah kan kekelangan arah budaya tapi bagi arah kekarawan tapi bagi. Jadi mari, tidak ada kita yang boleh hidup egois. Sehingga tak kencang, melo aku lo kadang-kadang gue elasah. Adi ngerani kita kena kata di bata. Elasah saudara ya. Karena nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri loh. Nggak ada kita yang bisa menjalani hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Nggak ada itu saudara. Jadi mari kita sadari bahwa hidup kita adalah menjadi bahagian daripada orang lain. Dengan demikian maka dimanapun kita hadir, kita selalu menjadi berkat. Amin ya. Dan kita akan selalu yang membawa sukacita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita percaya dengan kemurahan dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Terpuji Tuhan Yesus, seni naras turang, endamia renungun ta ibas PJJ enta sendah, di bata masuk-masuk kita kerina, masuk-masuk bangsa anta, masuk-masuk gereja anta. Dan percayalah COVID-19 pasti berlalu. Ras kitar toto. Bujur Tuhan, engkau banci bagikan kami katandu, si mabaik kami gelah kami ngeluh si keleng-kelengan. Tuhan, engkau alokan kami keleng ate ibas kam nari. Yana emia gundari si pepaler kami ke Pak Jelma Sinterem. Keleng ate sini pesah kami. Langcal keleng ate kita kan kami ngikutkan budaya tapi adat kami. Tapi keleng ate memang engkau lid ibas kami. Maka Tuhan, babain dua jarindu kami. Telah kehadiran kami ijab apa kami tuhu nah kan surah-surah jana kam tetap terpuji termulia enterem kalak tersampat arah kelang ate sin secarkan kami terpuji mulia kam ibas dari Yesus. Haleluya haleluya amin. Puji Tuhan, sedina turang bagi MPJ Jenta di bata masuk-masuk kita tetap semangat dan terus nyatakan cinta kasih Allah pada dunia ini. Shalom.